Mari saudara yang kasih Tuhan, kita akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa, dan Engkau sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami sebagai anak-anak muda yang selalu menjadi harapan-Mu, yang menjadi tulang punggung gereja, bahkan yang menjadi generasi-generasi bangsa. Oleh sebab itu Tuhan, Kau jadikan setiap kami generasi-generasi yang selalu menyenangkan hati-Mu, generasi-generasi yang selalu mempunyai hati untuk melayani pekerjaan, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami di mana kami berada. Oleh sebab itu Tuhan, Kau perlengkapi kami dengan perlengkapan senjata rohani-Mu, limpahkan kami dengan kasih karunia-Mu, karunia-karunia yang baru Tuhan limpahkan, agar kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak muda selalu setia dan berharap hanya kepada Tuhan. Kau jauhkan kami dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bila setiap kami selalu berada di dalam hidup yang benar, hidup yang tertuju hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami, Kau jadikan kami menjadi seorang murid-murid-Mu yang dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Bila firman-Mu membentuk, memproses di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau kuduskan hati pikiran kami, kuduskan tempat ini Bapa. Biarlah firman Tuhan berjalan dengan baik dan menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami yang ada. Biarlah Tuhan memberikan pemahaman yang lebih lagi untuk kami bisa memahami bahwa kuasa-Mu tak terbatas di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, silakan duduk. Salam saudara. Karena anak-anak muda kita panggil saudara. Puji Tuhan ya, pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini oleh karena kemurahan, kasih anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kita semuanya. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Rizky dan Ibu yang memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Sudah berapa lama? 1 bulan, 2 bulan kita nggak ada di sini, ya. Tapi puji Tuhan bahwa semua itu sungguh baik. Pengaturan Tuhan itu sungguh baik. Di hari kemerdekaan di bangsa kita merupakan hari kemenangan di mana bangsa kita berjuang untuk mendapatkan hadiah yang terbesar, yaitu kemerdekaan. Maka dari itu di dalam firman Tuhan juga diberi judul, dan kami diberi tema yaitu hidup di dalam kemerdekaan dalam Kristus. Bangsa kita, saudara kasih Tuhan, sebelum mendapatkan kemerdekaan, sebelum mendapatkan hadiah kemerdekaan yang terbesar untuk bangsa kita, tentunya bangsa kita ada perjuangan. Perlu ada perjuangan, perlu juga dengan peperangan demi peperangan antara bangsa satu dengan bangsa yang lain yang menjajah bangsa kita. Tapi di saat peperangan tersebut, bagaimana untuk mendapatkan hadiah yang terbesar, yaitu kemerdekaan itu. Dengan perjuangan yang gigih oleh para pahlawan-pahlawan kita, yaitu di bangsa kita, dia tidak takut mati. Makanya bangsa Indonesia pada waktu zaman peperangan mempunyai semboyan, hilang 1 tumbuh 1000. Itu semboyan pada zaman peperangan di saat itu. Makanya di saat dia mempunyai semboyan itu, semangatnya begitu luar biasa. Semangat yang luar biasa di dalam perjuangan tersebut. Makanya dengan supaya bangsa Indonesia itu tidak menjadi budak-budak atau menjadi orang-orang yang selalu disuruh oleh bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana kemerdekaan itu dicapai oleh para tokoh-tokoh pahlawan kita. Makanya perjuangan itu dengan giginya, dengan luar biasanya, akhirnya kemenangan terjadi oleh bangsa kita. Demikian dengan kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita buka dalam firman Tuhan dalam Roma 6 ayat yang ke-15, ayat
15 sampai yang ke 23. Ya, Roma 6 ayat yang ke 15 sampai yang ke 23. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Saya yang ganjil dan saudara ayat yang ke-6. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, untuk kita mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus, apakah kita sudah berperang? Apakah kita sudah berjuang untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemerdekaan, hidup di dalam Kristus? Itu suatu pertanyaan di dalam pribadi, lepas pribadi dalam hidup kita. Karena kita di dalam Kristus, kita ikut Tuhan Yesus, itu perlu perjuangan. Harus kita lakukan hal yang mendapatkan kemenangan. Supaya dengan perjuangan, supaya kita mendapatkan kemenangan itu perlu perjuangan, perlu peperangan. Bahkan musuh-musuh kita, kalau bangsa Indonesia di zaman penjajah dulu, musuh kita adalah orang-orang yang menjajah, Belanda, Inggris, bahkan Jepang. Tapi musuh kita sebagai hidup di dalam kebenaran dalam Kristus, musuh kita siapa, saudara? Siapa? Musuh kita, yaitu salah satunya kedagingan. Musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara. Jadi Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus, ada 7 roh Tuhan Tuhan curahkan dalam kehidupan manusia untuk menolong manusia, yaitu di bumi, di laut, dan di udara. Itu tempatnya kuasa roh setan iblis yang bekerja dengan begitu gigih, begitu luar biasa, supaya anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini tidak menyembah Tuhan, tidak taat dan tidak mengikuti aturan perintah-perintahnya Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai pengikut Tuhan, hidup di dalam kemerdekaan, kita perlu setiap hari kita harus berjuang melawan kuasa-kuasa roh setan iblis yang mengganggu di dalam kehidupan manusia, terutama di dalam kehidupan kita sendiri, terutama di dalam keinginan. Seringkali kita sebagai manusia banyak keinginan, banyak yang kita perlukan, tetapi semua itu Tuhan yang menentukan. Tapi di saat kita berjuang untuk mengalahkan kedagingan yang ada dalam kehidupan kita,
perlu kita berjuang, perlu kita berperang. Peperangan kita bukan melawan teman-teman kita, bukan saudara-saudara kita, tetapi perlawanan kita adalah penghulu-penghulu di udara, baik yang di udara, di laut, dan di darat. Orang kuasa-kuasa yang menguasai itu, kita perangi mereka supaya kita sebagai umat yang dimerdekakan di dalam Kristus mendapatkan jaminan kemenangan. Memang 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya mati di kayu salib dan kita ditebus dosa-dosanya. Tapi di saat-saat ini, bahwa di dalam ayat yang ke ayat yang pertama tadi, ayat yang ke-15. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Jawabannya sekali-sekali tidak. Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa, sudah memberikan hidupnya untuk kita, dan kita dijamin mendapatkan kemenangan. Bagi setiap umat Tuhan yang sudah dipanggil menjadi umatnya dari lingkaran orang-orang yang berdosa, dari lingkaran dosa, tentunya jaminan kemenangan itu kita dapatkan. Karena di sini dikatakan bahwa kita bukan hidup di bawah hukum Taurat, dengan kasih karunia Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekarang hidup kita, di situ dikatakan bahwa hidup di dalam kasih karunia. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia, apakah kita memberikan kesempatan kepada dosa untuk kita lakukan? Itu pertanyaan yang besar dalam kehidupan kita. Karena semakin hari di dalam zaman ini, walaupun zaman semakin maju, semakin teknologinya semakin berkembang, semakin luar biasa, di globalisasi, di bangsa banyak kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan ketinggalan di sana untuk mengikuti teknologi itu, mengikuti globalisasi zaman. Tapi zaman sekarang bukannya semakin hari semakin baik, tapi zaman sekarang semakin hari semakin jahat. Itulah perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu mengatakan dengan kebijakan-kebijakan untuk kita lakukan supaya kita menjaga hati, pikiran kita, dan mengendalikan keinginan-keinginan kedagingan kita. Permusuhan kita di dalam kita untuk mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus, terutama yang harus kita lakukan pertama adalah menjaga hati, pikiran kita. Kalau kita sudah sanggup dan sudah mampu untuk menjaga hati pikiran kita, karena iblis selalu menyerang pikiran kita, selalu menyerang hati kita, selalu menyerang, diiming-imingi dengan begitu luar biasa gemerlapnya dunia, bagusnya dunia. Tapi kalau kita bisa mengendalikan kedagingan tersebut, kemenangan kita akan dapatkan di dalam Kristus. Amin. Jadi mari kita akan belajar bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang militan, yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu menjaga hati dan pikiran kita. Yang pertama yang harus kita jaga adalah menjaga hati kita, menjaga pikiran kita. Di saat pikiran kita dikelabui oleh dunia yang begitu gemerlap, yang begitu indah, yang begitu bagus-bagus. Zaman-zaman sekarang iblis menggoda manusia bukan seperti zaman dulu menakut-nakuti, tapi zaman sekarang menggoda manusia, iblis selalu memberi yang baik. Artinya apa? Dengan memberi yang baik artinya apa? Artinya dengan begitu iming-iming atau godaan dengan pikiran kita, dengan melihat kita keadaan di sekeliling kita bagus, zaman semakin maju, globalisasi, teknologi kita semakin maju, dan kita seringkali mau menggunakan hal itu, melihat
teknologi-teknologi yang tidak berguna bagi kita. Seringkali kita tergoda di sana. Seringkali kita terpikir ke sana bagaimana ini semuanya yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook yang harus kita lihat setiap hari. Seringkali terpengaruh kita di sana karena melihat situasi globalisasi yang ada di sekeliling kita, yang ada di zaman kita ini. Tapi kita sangat bersyukur kepada Tuhan dengan adanya kita bisa mengendalikan kedagingan di dalam hidup kita. Bahkan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan penghulu-penghulu di udara. Itu yang harus kita lawan. Di saat kita bisa mengendalikan daging dalam kehidupan kita, di saat kita memperjuangkan iman kita hanya tertuju kepada Yesus, bahwa Yesus adalah sumber dari segala sumber yang harus kita agungkan, yang harus kita muliakan. Disitulah kekuatan iman kita hanya tertuju kepada Tuhan, dan kemerdekaan di dalam Kristus kita akan dapatkan. Dan di saat kita menjadi hamba dosa, tentunya kita, perilaku kita, perbuatan kita, yaitu mengecewakan sesama kita. Seringkali dikatakan ayat kedua tadi, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba yang mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa maupun yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Itu ada dua hal yang di sini di ayat yang ke-16. Kalau kita diperlakukan sebagai hamba dosa, tentunya kita akan mengikuti apa yang dosa-dosa lakukan. Perbuatan jahat, merajalela kemana-mana, bahkan perbuatan hidup kita, pikiran kita, hati kita tertuju hanya untuk mendapatkan kepuasan hidupnya sendiri, kedagingannya sendiri. Tapi di sini dikatakan bahwa yang kedua, dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Yang kedua, di saat kita menjadi hamba kebenaran, disitulah akan memimpin kita menuju kemerdekaan, menuju kemenangan. Di saat kita dipimpin di dalam hamba kebenaran, berarti kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita, menjalankan kesetiaan di dalam kita, mengikut Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Jadi kita pilih yang mana? Pilih sebagai hamba dosa atau hamba kebenaran. Kalau hamba dosa, kita bisa melakukan sebebas-bebas apapun yang kita lakukan. Tetapi kalau kita sebagai hamba kebenaran, ada hal yang harus kita ikuti, aturan-aturan tersebut. Karena kita sebagai hamba kebenaran. Hamba kebenaran kebanyakan di dunia tidak menerima, saudara. Yesus tidak diterima oleh dunia, karena dunia dikuasai oleh iblis. Tapi Yesus diterima bagi umat-umat Tuhan yang menerima Dia sebagai Raja, dan Tuhan sebagai Tuhan, dan Dia sebagai Juru Selamat kita. Dia diterima oleh orang-orang tersebut. Tetapi di situ dikatakan kita sebagai hamba orang yang benar, tentunya Tuhan akan menuntun hidup kita dengan keberhasilan, kesuksesan, kemerdekaan, kemenangan. Apapun yang kita inginkan, Tuhan akan selalu menyertainya. Di saat kita menjadi hamba kebenaran itu, kita tinggal pilih, mau pilih hamba dosa atau hamba kebenaran. Kalau kita memilih hamba kebenaran, kemenangan, kemerdekaan, kesuksesan, keberhasilan dalam perjalanan hidup kita, pasti Tuhan akan menyertainya. Amin. Jadi yang selanjutnya, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Di dalam Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus kita tahu bahwa dia seorang penginjil yang terkenal, penulis kitab yang
lebih banyak daripada hamba-hamba yang lain atau tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Dia lebih banyak, Rasul Paulus itu. Tetapi di saat dia menulis, diilhami oleh kuasa Roh Kudus, Paulus juga mengatakan, aku gak layak di hadapan Tuhan, dan hidupku hanya sebatang kara. Hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi di dalam kematian adalah suatu keuntungan. Itu perkataan Yesus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bagaimana menjadi seorang hamba yang dibenarkan oleh kuasa Roh Kudus. Walaupun Rasul Paulus di dalam pendidikan teologianya itu sangat luar biasa. Kalau dikatakan sekarang sudah menjadi dokter, bahkan lebih daripada dokter, itu zaman sekarang. Tapi Rasul Paulus tidak menggunakan itu. Kata Paulus, semua itu sampah, hanya memberatkan dirinya. Hanya memberatkan dirinya. Yang terpenting bahwa kasih karunia yang sudah melimpahi di dalam hidupnya, hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang terpenting. Padahal Rasul Paulus di dalam ilmu teologianya, ilmu hukum Tauratnya sangat luar biasa. Tapi hukum Rasul Paulus tidak memikirkan itu. Dia menganggapnya semua itu sampah, tidak berarti baginya. Yang berarti itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengerjakan pekerjaan Tuhan itu lebih utama daripada ilmu-ilmu yang kami dapat dari sekolah. Itu yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Makanya disebut bahwa kita memilih hamba dosa atau hamba kebenaran. Kalau kita hamba kebenaran, jalani teladan-teladan tokoh-tokoh Alkitab seperti Rasul Paulus, karena dia seorang tokoh Alkitab yang menjadi seorang penginjil yang terkenal sampai seluruh suku-suku bangsa di muka bumi ini. Oleh karena Rasul Paulus lah beberapa Alkitab ditulis dan kita bisa membacanya setiap hari ini di Alkitab kita, dan kita bisa mengingat kasih karunia Tuhan di dalam pengorbanannya. Karena kasih karunia Tuhan, hidupnya hanya ada di dalam orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih karunia Tuhan hanya ada di dalam orang-orang yang setia, yang mentaati di dalam kehidupannya untuk hidup kebenaran. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran itu. Jikalau kita sudah menjadi orang yang sudah ditebus dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sudah disebut menjadi hamba kebenaran, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perlukan? Apakah sama seperti hamba dosa tersebut? Tentunya sangat berbeda. Tentunya sangat berbeda. Karena apa? Karena hamba dosa mengerjakan pekerjaan dunia, tetapi hamba kebenaran mengerjakan pekerjaan ilahi yang harus kita taati di dalam firman Tuhan itu. Makanya selalu saya sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan di mana saya melayani. Bacalah firman Tuhan supaya kita bisa mengerti kronologinya, mengerti sejarahnya daripada firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita hanya mendengar para pendeta, para hamba-hamba Tuhan menyampaikan ke firman Tuhan di depan dan tidak pernah membaca firman Tuhan di rumah, bagaimana kita bisa mengerti kronologi sejarah daripada penciptaan sampai Tuhan Yesus naik ke surga? Adanya di situ aja, ada di dalam Alkitab. Maka di saat kita menjadi hamba kebenaran, kita harus membaca sejarah tersebut. Karena dunia yang ada di sekeliling kita, dunia yang semakin jahat, makanya kita harus memperkuat iman kita lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, ini yang menjadi garis besarnya, bahwa kemerdekaan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, itu yang menjadi
hal-hal yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran, tentunya perbuatan-perbuatan dunia, perbuatan-perbuatan di luar perintah Tuhan, kita singkirkan di dalam hidup kita. Kita singkirkan dalam hidup kita, agar kita sebagai hamba kebenaran dan bisa mempertahankan iman kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus itu. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya, bahwa aku mengatakan, ini aku adalah Rasul Paulus. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, di sini harus kita putuskan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengambil suatu keputusan? Di saat kita mengambil suatu keputusan, di sini dikatakan bahwa kalau kita menjadi hamba dosa, tentunya anggota-anggota tubuh kita juga dipengaruhi oleh hamba dosa tersebut. Tapi di sini dikatakan ini yang ke B, anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Di saat kita melakukan kesalahan di luar sana, yang kena bukan pribadi kita sendiri saja, tetapi juga semua anggota tubuh Kristus, semua orang Kristen, semua yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kena semuanya. Itulah orang Kristen berbuat seperti itu. Itulah orang yang menjadi pengikut Yesus, perbuatannya seperti itu. Oleh sebab itu kita sebagai anggota tubuh Kristus dikatakan kita harus saling bergandengan tangan, saling doa mendoakan, saling kasih mengasihi, saling mengingatkan di antara satu dengan yang lain. Agar kita sebagai anggota tubuh Kristus tetap kita terjalin di dalam hubungan kita kepada Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh itu. Amin. Jadi mari kita akan belajar lebih lagi supaya kita bisa menggarisbawahi bahwa kita sudah menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran tidak sama dengan hamba dosa. Hamba kebenaran tentunya di dalam perjalanan hidup kita itu akan semakin baik dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah, dalam rumah tangga. Tentunya Tuhan akan memimpin perjalanan hidup kita penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan, penuh dengan keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kita. Di saat kita menjalankan sebagai hamba kebenaran itu. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan yang selanjutnya, yang garis bawahi yang kedua, yaitu sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Yang pertama di dalam garis besarnya, yaitu kita hamba kebenaran. Dan yang kedua di dalam garis besar kita adalah bagaimana kita melepaskan hamba dosa itu. Kalau kita sudah melepaskan sebagai hamba dosa, tentunya kita disebut menjadi anak-anak Tuhan, bukan menjadi hambanya lagi, tapi anak-anaknya. Makanya kita selalu memanggil, ya Bapak, Bapak. Nah, itu merupakan suatu panggilan anak dengan Bapak. Tidak ada kepercayaan lain memanggil Bapak selain kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Di kepercayaan lain tidak ada menyebut Bapa. Hanya kita sangat bersyukur oleh karena Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus yang selalu memberikan kemerdekaan, kemenangan di dalam hidup kita, sehingga hidup di dalam Kristus itu tidak sia-sia karena Tuhan sudah menjamin hidup kita dan kita disebut menjadi anak-anaknya. Amin. Ada yang ngatur, saudara? Yang selanjutnya, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya
semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Lah, arti daripada firman Tuhan yang kita baca ini di ayat yang ke-21 Roma 6 tadi, itu suatu peristiwa untuk menyelidiki hidup kita. Kalau kita melakukan hamba dosa, buah apa yang kita hasilkan? Buah apakah yang kita petik di dalam perbuatan kita sebagai hamba dosa itu? Apa yang harus kita menikmati? Apa yang kita nikmati di saat kita menjadi hamba dosa? Hasilnya di sini adalah suatu kematian yang kekal, artinya maut yang kekal. Nah, di ayat yang terakhir di situ dia bisa katakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karena Allah, karena karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, di saat kita sudah dimerdekakan, nikmati apa dan hasil apa yang kita dapatkan? Kalau kita proses di dalam kehidupan kita, damai sejahtera sukacita itu kita dapatkan, kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat akal budi kita dapatkan. Karena hikmat tidak dipelajari di sekolah, hikmat tidak dipelajari oleh dunia, tapi hikmat bisa dipelajari di saat kita, hati kita connect dekat dengan Tuhan. Contohnya saja siapa? Bapak Ibu, sudah kasih Tuhan yang mempelajari hikmatnya Tuhan. Ya, bisa Salomo, bisa Yusuf, bisa Daniel. Karena dengan kedekatannya dirinya pada Tuhan, hikmat diberikan kepadanya untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekelilingnya. Makanya hikmat itu tidak bisa dipelajari di sekolah, tapi kepandaian, kecerdasan, yaitu pengetahuan, itu bisa dipelajari di sekolah. Saya seorang dosen, seorang guru, dan sering kali saya mengatakan, sering saya sampaikan kepada murid-murid saya, baik yang di fakultas maupun yang ada di sekolah SMA. Saya sering saya katakan, jikalau engkau mendapatkan kepandaian, kecerdasan, dan keterampilan, talenta apapun yang kamu akan dapatkan di sekolah, bisa dipelajari. Tapi hikmat yang tidak bisa dipelajari di sekolah, itu kita hanya dekat dengan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita, tubuh kita, roh jiwa tubuh kita hanya serahkan kepada Tuhan. Baru hikmat itu Tuhan akan berikan kepada kita semuanya. Raja Salomo saat dia ditawari, kamu minta apa? Akan memberikan umur panjang atau kekayaan, harta benda? Salomo menjawabnya hanya, tidak Tuhan, saya minta kepadamu supaya berikan roh hikmat, akal budi, roh hikmat, kebijaksanaan, supaya kami bisa menimbang setiap perkara yang ada di bangsa ini. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu Tuhan. Di saat kita minta hikmat, berarti kita menyenangkan hatinya Tuhan. Di saat kita minta hikmat, pengetahuan firman Tuhan, berarti kita mengutamakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Amin. Seperti di dalam firman Tuhan tadi ini, bahwa kita harus menyerahkan tubuh kita, roh jiwa tubuh kita hanya serahkan kepada Tuhan. Kalau kita tetap menyerahkan tubuh kita, jiwa kita tetap menyerahkan kepada hamba dosa, yang kita dapatkan adalah kematian yang dikatakan di dalam ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Jikalau kita melakukan hamba dosa tersebut, tapi di saat kita sudah diubah, diperbarui di dalam hidup dalam kita untuk menjadi hamba kebenaran, bahwa hamba kebenaran, kita tetap menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Jadi selanjutnya, tetapi kita
Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahnya ialah hidup yang kekal. Tapi di saat kita menyerahkan hidup kita kepada hamba dosa, apa yang kita dapatkan? Upahnya maut, upahnya kematian yang kekal. Tapi di sini dikatakan setelah kita diperbarui sehari ke sehari dalam kehidupan kita dan menjadi hamba kebenaran, di situ dikatakan bahwa kesudahannya ialah hidup yang kekal yang kita akan nikmati, yang kita akan dapatkan, yang kita akan dimerdekakan, yang kita akan dimenangkan dari segala dosa-dosa kita. Dalam kesimpulan firman Tuhan, tadi kata mau baca firman Tuhan, tapi ada dua hal yang harus kita garis bawahi di dalam hidup kita, bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi hamba kebenaran. Itu yang harus kita garis bawahi. Kalau kita menjadi hamba kebenaran, tentunya tidak melakukan dosa lagi. Tentunya kita harus melakukan ketaatan, kesetiaan, dan perintah-perintah Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Dan yang harus kita garis bawahi yang kedua, yaitu waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari. Kalau kita hamba dosa, berarti kita bebas dari apa? Bebas dari kebenaran. Karena apa? Karena kita dibelenggu oleh hamba dosa tersebut. Jadi kita melakukan apa saja yang menurut dunia baik, kita kerjakan, kita lakukan. Nah, itu menurut dunia yang baik. Tapi kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran, kita tinggalkan semuanya itu untuk menjadi hamba kebenaran itu. Dan karena di dalam firman Tuhan ditegaskan bahwa kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran, membawa kamu kepada pengudusan, hidup kita disempurnakan, hidup kita dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus di saat kita dekat dengan Tuhan. Dan upahnya apa di sini? Kalau kita sudah menjadi hamba kebenaran, hidup yang kekal, hidup yang kekal. Jadi mari dalam kesimpulan ini, mari kita akan bersama-sama bagaimana kita sebagai hamba kebenaran yang sudah ditebus dari segala dosa kita, yang sudah keluar dari hamba dosa tersebut, kita akan menjalankan hidup di dalam hidup yang benar untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan berdoa, dan kami undang pemain musik. Mari kita akan berdoa. Aku mau cinta Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
Biarlah sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan lewat lidah bibir hamba-Mu. Kiranya Tuhan akan menanamkan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Bila Tuhan mampukan setiap kami menjadi hamba-hamba-Mu yang benar, menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia kepada Tuhan. Oleh sebab Tuhan mampukan kami untuk meninggalkan hamba-hamba dosa yang ada di dalam kehidupan kami. Bahkan kedagingan-kedagingan yang selalu merintangi dalam kehidupan kami untuk menghalangi untuk kami dekat kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan Kau singkirkan segalanya agar kami menjadi umat-Mu yang lebih daripada pemenang. Kemerdekaan, kemenangan kami terima dan kami mohon kepadamu untuk memampukan kami untuk kami bisa mempertahankan kemerdekaan, kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami menjadi hamba-hamba yang setia yang taat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan.